luar biasa, fantastis, amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Tetap semangat ya walau ibadah di rumah aja. Nah, kembali lagi bersama Kara Tua dan Abang Ganteng Bang Samuel. Ada juga dong musik Bang. Ada Abang Ganteng Bang siapa Bang? ada Bang Anto dan ada Bang Eva. Iya. Adik-adik sekolah minggu semuanya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Yuk, ada juga loh Bang persiapan ibadahnya. Sebelum kita memulai ibadah ada loh Bang. Ya, persiapan ibadah. Ayo adik-adik kita siapkan hati untuk beribadah. Ya, jangan tiduran. Duduknya harus yang rapi, harus yang manis. Oke? Oke, jangan lupa juga Bang bawa apa? Siapkan Alkitabnya. Ya, kita mau mulai ibadah kita ya. Yuk. Oke, kita mau pemanasan sedikit dulu Kak. Oke, lagu apa ya? Lagunya Dikepak-kepak. Iya, kita pakai gaya Bang. Oke. Ayo Bang. Oke. Ya Bang, ini hari apa Bang? Oh ini hari Minggu Kak. Hari Minggu. Ada lagu Bapaknya ya? Wah banyak kita Iya. buatannya Kak. Kita lagu Sadarian Bang. Iya sadari. Ya Bang. Ya, adik-adik semua, lipat tangannya karena kita memulai ibadah kita. Ya, lipat tangan, tutup mata, tidak ganggu-ganggu adiknya ataupun abangnya ya. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Kembali kami Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat, kasih, anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami pada hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami, orang tua kami, kakak sekolah minggu untuk memulai ibadah ini Tuhan. Lindungi kami Bapa, jauhkan kami dari mara bahaya agar kami dapat memulai dan mendengarkan firman Tuhan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, agar kami dapat menikmati hari yang indah ini. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami, agar kasih anugerah Tuhan layak kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bang, lagu apa lagi tadi ya? Oh,
kita mau nyanyi lagu yang mencerminkan sebagai anak Tuhan, Kak. Iya, katanya Abang Samuel senang gak jadi anak Tuhan? Senang dong, Kak. Oh, kakak sekolah minggu senang juga gak ya jadi anak-anak Tuhan? Nah, adik-adik juga senang loh Bang. Yuk kita lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Katanya ada bohong tidak boleh Bang. Kita ambil ini ya Bang, yuk. Hukum Taurat apa kita Bang? Karena tadi kan kita nyanyinya udah tentang berbohong itu kan. Bohong terus nakal ya Bang. Jadi Iya. yang cocok ke situ apa Bang ayat Hukum berayat Taurat nomor berapa? yang ke-9. Iya. Apa yang ke-9 adik-adik? Siapa yang hafal? Ada yang hafal nggak ya Bang? Harusnya banyak sih Kak. Yaudah Bang, Iya. kita sama-sama aja. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Ya, adik-adik harus hafal ya. Yang ke-9, coba adik-adik. Wah, mereka pintar-pintar Bang. Iya, jago-jago. Iya, sekali lagi Bang. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Ya Bang, Iya Kak. kita katanya mau daki-daki gunung, Iya Kak. turun-turun, melintasi padang rumput. Kita lanjut aja yuk Bang. Yuk, Ya, semuanya berdiri adik-adik. daki. Tapi adik-adik masih semangat nggak Bang? Harus semangat. Coba semuanya berdiri, kita tuh semangat Bang. Abang tahu nggak tuh semangatnya? Gimana tuh Kak? Gak tahu ya? Abang lupa kalian. Anak-anak hafal nggak? Yuk, kita sama-sama Bang. Tepuk semangat. 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 Ya, semuanya hafal Bang. Oke. Yuk, berdaki-daki. Kita mau mendaki. Ya, kita masukin pistol kita Bang. Bang, kita buka Alkitab aja kita ya Bang. Yuk. Kita pakai Alkitab. Amos 5 kan ya Bang? Iya, dari Amos Dari Amos 5 ya. ayat 24. Adik-adik buka Alkitabnya. Tadi kakak bilang harus punya Alkitab. Yuk Bang. Abang Samuel nih yang baca Amos 5-nya. Oke, Amos 5 ayat 24. Tetapi
Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Yuk kita sama-sama Bang yuk epistel kita dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya, itu dia epistel kita. Yuk Bang Samuel, kita mau lagu buku Ende Sekolah Minggu. Ya, lagu baru ya kan? Lagu bahasa Batak. Yang nomor berapa Bang? Buku Ende Sekolah Minggu nomor 15. Iya. Kita sama-sama belajar. Karo tua, Bang Samuel, Bang Anto, dan Bang Evan, semua guru sekolah minggu belajar buku Ende Sekolah Minggu. Yuk Bang. Oke. Juga tahu lah. Ya udah ngerti dong, udah tahu. Ya sekali lagi ya Bang. Sekarang udah bulan November. Wah, cepat sekali sudah November. Iya. Dari ayat hafalan ini nanti adik-adik tahu kemana Bang? Oh, adik-adik itu harus merekam di rumah, terus dikirim sama guru kelasnya masing-masing. Iya, ini kan ayat hafalan baru. Adik-adik belum tahu Bang? Belum tahu. Dari mana ya Bang? Ayat hafalan barunya dari Amos 5 ayat 24. Iya, tadi Amos 5 ayat 24 kita sama Bang. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Adik-adik bikin videonya kirim kemana Bang? Ke guru kelasnya masing-masing. Iya, kirim lagi ya sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan sampai lama-lama. Ya. Batasnya sampai hari Rabu. Ya, tidak boleh lewat lagi. Ya, sekarang kita masuk ayat hafalan nih Kak. Sekarang sebenarnya udah bulan November. Cuman adik-adik yang bulan Oktober masih ada yang ngirim nih Kak. Oh, masih ada? Iya, masih ada yang ngirim gitu. Pintar-pintar dong adik-adik kita ya. Pintar-pintar, jago-jago hafalnya. Iya, tapi kita sekarang udah masuk yang baru ya. Tapi Iya. kita lihat dulu yang lama Bang. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu yang lama ya. 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara
tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Teman-teman, saya akan membaca ayat hafalan dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi akhirnya dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Nah, bagus-bagus banget ya kak ya. Bagus ya. Pintar. Pintar emang anak sekolah negeri HKBP Jatinegara. Iya. Sekarang kita mau bacain ayat hafalan untuk bulan Bulan November. November. Oke. Biar adik-adik bisa tahu dan Dari dihafal. mana bang? Dari Amos 5 ayat 24. Oh, yang baru Amos 5 ayat 24. Coba adik-adik itu kalau kitabnya isinya apa ya? Ya bang, kita sama-sama baca bang. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini ya bang, ayat hafalan untuk bulan November. Nanti divideokan, jangan lewat. Batasnya sampai Rabu aja ya bang. Hari Rabu. Iya, biar bisa, biar enak dilihat. Ya, oke. Kita mau masukin. Oke, Ya. sekarang kita mau mendengarkan khotbah. Firman Tuhan. Firman Ya. Tuhan. Lagunya apa bang? Lagunya Kaulah Harapan. Iya. Ayo bang. Ku dapat jalani hidupku
Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya untuk minggu ini? Untuk minggu ini, Inang akan bercerita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sudah dibuka Alkitabnya? Baik, Inang akan baca untuk kita semua ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kalau Inang bertanya, bagaimana engkau tahu kalau kau adalah orang yang berbahagia? Coba kasih tahu jawabannya sama mama, atau sama papanya, atau sama kakaknya, atau sama abangnya. Dari mana engkau tahu bahwa engkau itu berbahagia? Nah, kita kasih contoh ya. Seorang anak umur 5 tahun, dia bilang dia berbahagia. Aku senang sekali. Kenapa senang sayang? Karena aku dibelikan baju baru. Lalu kemudian ada lagi yang mengatakan, aku senang sekali. Kenapa kamu senang? Karena aku dapat nilai bagus. Kemudian ada lagi yang mengatakan, aku senang sekali. Kenapa kamu senang sayang? Karena aku dibelikan sepeda baru oleh papa. Dan banyak hal yang dapat membuat anak-anak senang. Dan itu membuat kita berbahagia. Adakah yang berbahagia kalau dimarahin mamanya? Inang yakin pasti nggak ada, ya kan? Atau dipelototin oleh papanya, adakah yang berbahagia? Gak ada ya. Maka kita bisa dapat menyimpulkan bahwa orang merasa senang, seorang anak merasa senang, berbahagia ketika apa yang dia harapkan itu terpenuhi. Apa yang dia inginkan dia dapatkan. Lalu kemudian ungkapan-ungkapan kata-kata yang sangat-sangat memuji. Misalnya, hari ini kamu cantik sekali, kamu hebat ya, nilainya luar biasa, dan lain sebagainya. Itu semua membuat kita berbahagia. Tahukah adik-adik? Berbahagia menurut firman Tuhan kita pada hari ini adalah ketika adik-adik hidup menurut Taurat Tuhan. Seperti apa? Masih ingat kan? Ada 10 hukum Taurat. Lalu kemudian ada lagi yang namanya mengikuti firman Tuhan. Nah, mengikuti firman Tuhan itu menjadi hidup kita. Maka kita disebut sebagai orang berbahagia ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Lalu kemudian bagaimana caranya ya?
kita boleh hidup menurut firman Tuhan? Coba ada yang bisa jawab nggak di rumah? Siapa yang bisa jawab? Kasih tahu kakak sekolah minggunya ya. Biar nanti kakak sekolah minggunya kasih tahu sama Inang. Lalu bagaimana lagi kah supaya kita boleh terus-menerus hidup berbahagia sebagai anak-anak Tuhan? Maka firman Tuhan pada hari ini ingin mengajak adik-adik sekolah minggu untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Hatinya penuh dengan Tuhan Yesus. Hatimu itu tidak hanya penuh dengan gadget saja atau dengan gamenya saja, tetapi hati kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk boleh bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Apalagi adik-adik, selama kita masih ibadah di rumah, kadang-kadang ada yang suka malas enggak? Atau ada enggak ya yang mau ibadah itu enggak sikat gigi dulu, enggak mandi dulu? Toh nggak dilihat kakak sekolah minggu kok. Nah hari ini kita mau diajak, kalau adik-adik mencintai Tuhan Yesus, tentu kita mau bertemu dengan Dia dalam keadaan yang bersukacita. Maka setiap kita mau beribadah, sudah mempersiapkan diri kita. Sudah mempersiapkan diri kita dengan sudah mandi, sudah sarapan, sudah sikat gigi, lalu berpakaian yang rapi, kemudian duduk sambil memutar YouTube sekolah minggu kita, kemudian kita mempersiapkan hati kita. Dari situ kita mau diajak untuk masuk ke dalam proses mencintai Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, mencintai Tuhan Yesus tidak hanya sekedar kita mengatakan aku cinta Tuhan Yesus, tetapi tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian kita juga mau diajak bagaimana caranya supaya kita menjadi anak-anak yang berbahagia, yang hidup di dalam Taurat Tuhan. Maka kita mau diajak untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Misalnya, menurut adik-adik, apakah baik untuk berbohong kepada orang tua? Inang percaya kalian akan mengatakan, enggak dong Inang, bagus. Maka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan itu, kita hidup secara jujur, tidak suka berbohong atau menyakiti hati teman-temannya. Karena kita mau hidup di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan sebagai tanda bahwa kita mencintai Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Karena bersyukur membuat kita boleh senantiasa memiliki hati yang bergembira. Ketika kita mengatakan terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, maka kita akan dipenuhi oleh sukacita yang luar biasa. Karena itu jangan lupa ya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dan itu juga dimulai dengan kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman kita, berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada saudara-saudara kita. Ketika kita mendapatkan bantuan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, ada 3 pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Maka Inang harap seluruh adik-adik sekolah minggu
mau mulai terus-menerus hidup di dalam jalan yang ditunjukkannya, lalu kemudian senantiasa mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan terlihat dari perilakumu, dan jangan lupa untuk terus bersyukur di dalam kehidupanmu. Berterima kasih atas apa yang Tuhan telah karuniakan bagi kita. Maka kita akan semakin masuk ke dalam kehidupan di mana Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi anak-anaknya. Karena itu adik-adik sekolah minggu, teruslah hidup di dalam firman Tuhan. Cintai Tuhan Yesus, cintai orang tua, cintai saudara-saudara kita, dan jangan lupa untuk berterima kasih atas apa yang Tuhan telah anugerahkan di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Ajari kami memiliki hati yang bersyukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, untuk apa yang boleh kami alami dan kami lalui, kami terus bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan, bersama-sama dengan orang tua, saudara-saudara yang senantiasa mencintai kami. Terima kasih Bapa. Sekalipun dalam masa-masa pandemi ini, kami tetap senantiasa meminta agar Engkau memberikan keadaan yang semakin baik sehingga kami boleh kembali datang ke gereja dan bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain. Terima kasih Bapa. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Amin. Oke, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, Kak. Iya, sekarang kita mau ngapain Bang? Kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Iya, persembahannya kasih yang benar. Ya, Mas, nanti dikasih ke siapa Bang? Bisa dikasih ke orang tuanya untuk disampaikan ke kantor gereja atau ditransfer. Iya, oke. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita lagu di sana dong, hubungan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke, ibadah kita sudah selesai nih Kak. Ya Bang? Iya. Berhubung sekarang udah bulan yang baru, bulan November, kita mau merayakan ulang tahun Yang bulan Oktober. Iya. baik guru-guru dan Adik-adik sekolah minggu. Bisa kita lihat di mana Bang? Bisa dilihat nanti di bawah ini. Di bawah ada nama-namanya ya. Iya. Yuk kita nyanyi dulu Bang. Selamat ulang tahun. Yuk Bang. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan berfirman tahu untuk adik-adik selamat ulang tahun. Ya, buat adik-adik selamat ulang tahun dan juga kakak sekolah minggu yang ada ulang tahun selamat ulang tahun. Sebelum kita tutup, Bang Samuel berdoa dulu untuk yang ulang tahun ya. Ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata tinggal dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu karena Engkau selalu menyertai kami dan memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan hingga pada saat ini. Terkhusus buat teman-teman kami, adik-adik kami yang berulang tahun di bulan Oktober kemarin, Tuhan menyertai mereka melalui bulan Oktober itu. Tuhan juga kiranya memberkati mereka untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan selalu menjaga mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala penyakit. Ampuni kami atas dosa kami, kiranya kami selalu bersukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Iya. Terus ada pengumuman Bang. Ada pengumuman. Pengumuman. Karena ini sudah bulan November. Ya, udah Habis mendekati. November apa nih Bang? Desember. Kita masuk suasana Natal. Iya. Pengumumannya apa nih Bang? Ya, pengumumannya kita akan melakukan sukacita Natal bersama adik-adik walaupun di rumah. Rumah. Iya. Jadi nanti teknisnya
Adik-adik bisa melakukan perekaman di rumah. Nanti kakak-kakak sekolah minggunya akan memberikan contohnya, dan hasil rekamannya akan dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu. Apa aja tuh acara-acaranya? Yang pertama ada liturgi. Liturgi ada karotua, ada kauli. Liturginya boleh minta sama karotua ya, oke? Ada apa lagi bang? Ada tari. Tari untuk anak TK. Ya. Liturgi tadi berarti TK kecil boleh dong? Boleh. Yang tari anak TK. Apalagi Terus, dong? tadi tari anak TK, terus vokal group. Vokal grup kelas berapa? Kelas kecil. Iya. Ada paduan suara anak tanggung dan besar. Apalagi bang yang bisa diserahkan? Bisa dilakukan juga perekaman kalau dia punya puisi. Iya. Ada persembahan pujian. Iya. Dan bisa juga bersama-sama dengan keluarga, gak harus sendiri. Bisa. Iya. Mau vokal grup di rumah sama bapak mamanya, silahkan. Iya. Adik-adik boleh kirim ya ke gurunya masing-masing. Ya. Video panduannya atau teknis panduannya nanti dikirimkan sama adik-adik. Iya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa apa bang? Untuk selalu cuci tangan, Cuci tangan terus makan makanan yang sehat supaya kuat terus supaya sehat. Terus kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan jaga jarak seperti kita ya bang, jaga jarak sama orang lain. Ya, sampai ketemu lagi kita minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah, selamat